Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan Manhajus Salikin yang secara harfiah artinya metodologi orang-orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala. Ini kitab dasar tentang fikih karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih pada wudu dan telah berlalu penjelasannya tentang rukun wudu serta mengusap sepatu atau khuf sebagai ganti dari mengusap kaki. Nah, jazakallahu khairan. Dan sekarang pelengkapnya yaitu nawaqidul wudu, pembatal wudu. Halaman 42 dari terjemah. Babu nawaqidil wudu, bab pembatal wudu. Kita baca dulu ucapan penulis. Wahia yaitu al-khariju minas sabilaini mutlaqa. Al-khariju apa yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur, mutlaqan secara mutlak. Mutlak artinya tanpa pengecualian, baik keluarnya itu yang biasa maupun yang tidak biasa. Yang biasa seperti kencing, yang tidak biasa seperti cacing atau batu ginjal umpamanya. Ini semua membatalkan wudu. Nanti kita rinci ya, kita baca dulu semuanya. Beliau menyebutkan ada 8 pembatal wudu. Yang kedua, waddamul katsiru wa nahwu, dan darah yang banyak dan yang semisalnya. Yang kedua, darah yang banyak dan yang semisalnya. Yang ketiga, wazawalul aqli binaumin wa ghairi. Wa dan zawal hilang. Zawal artinya secara bahasa bergeser, seperti waktu zuhur itu dimulai dari zawalnya matahari, bergesernya matahari, yakni menuju hilangnya matahari dari atas kita. Zawal hilangnya al-aqli akal. Akal adalah tempat mengingat, kesadaran, berpikir, dan letaknya di jantung, bukan di hati, bukan di kabid, tapi di qalbu. Hilangnya akal dengan tidur atau selain tidur. Selain tidur seperti apa? Gila, pingsan, mabuk, kesurupan. Ini semua kategori hilangnya akal. Bagaimana dengan stres? Apakah stres membatalkan wudu? Jika stresnya sampai menghilangkan akalnya, maka membatalkan wudu. Marah apa bisa sampai taraf hilang akal? Boleh jadi. Boleh jadi. Maka saat itu batal wudunya. Yang keempat, wa aklu lahmil jazur, dan makan lahm, daging jazur, onta.
Jazur dan ibil satu makna, artinya onta. Dan lafal ibil lebih utama karena hadis Nabi menggunakan lafal ibil, onta. Ibil, onta. Kalau jamal sama ya onta. Jamal, jazur, ibil, sinonim onta. Ini yang keempat. Yang kelima, wa massul mar'ati, dan menyentuh wanita bisyahwatin, dengan syahwat. Yang keenam, wa massul farji, menyentuh kemaluan. Yang ketujuh, wa taghsilul mayyiti, taghsil memandikan mayit, jenazah. Yang kedelapan, wariddah, murtad. Wahiyya, dan ia, tuhbitul a'mal, menghapus semua amal, kullaha, seluruhnya. Ini 8 yang disebutkan oleh penulis sebagai pembatal wudu. Apapun yang keluar dari 2 jalan, ya, darah yang banyak dan yang semisalnya. Yang semisalnya itu apa maksudnya? Maksudnya adalah muntah, mimisan. Muntah, mimisan. Yang ketiga, hilangnya akal dengan tidur atau semisalnya, seperti mabuk, pingsan, kesurupan, gila. Keempat, makan daging onta. 5, menyentuh wanita dengan syahwat. Keenam, menyentuh kemaluan. Yang ketujuh, memandikan jenazah. Yang kedelapan, murtad. Sekarang penjelasan. Dari 8 ini, 8 ya, penulis meralat. Nomor 2, yaitu ad-damul katsir, darah yang banyak dan yang semisalnya. Penulis memiliki pendapat baru, tidak membatalkan wudu. Maka ini pendapat lama beliau. Beliau punya kitab namanya Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, yang berisi tarjihnya beliau terhadap fikih Hambali, yang merupakan sekaligus ralat dari pendapat beliau sebelumnya yang menyelisihi yang ini. 2 ini ralat, maka dihapus 1, tinggal 7. Nomor yang ke-7, taghsilul mayyit, memandikan jenazah, juga menurut beliau bukan termasuk pembatal wudu karena hadisnya tidak sahih. Seperti dalam kitab tadi ya, Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Pilihan-pilihan yang terang, yang jali. Nah, maka tersisa 6. Maaf ya, tersisa 6. Untuk riddah itu murtadnya. Murtad itu sebenarnya menghapus, dibahas juga pada semua bab, sholat, puasa, zakat, haji, macam-macam, termasuk pula mandi, tayamum. Maka yang ke-8 ini sebagian ulama tidak memasukkannya karena sudah otomatis, karena dia berlaku pada semua bab. Ada sholat, ada mandi, pada tayamum, ya, bahkan pada ibadah puasa dan seterusnya. Maka tinggal 5. Tinggal berapa jemaah? 5. Yaitu apa yang keluar dari 2 jalan, hilangnya akal, menyentuh wanita, menyentuh kemaluan, dan ya, makan daging onta. Makan daging onta ini membatalkan wudhu versinya Hanabilah, penulis Hanabilah. Dan ini diselisihi oleh jumhur. Jumhur ulama berpandangan hadis yang berkaitan tentangnya itu sifatnya anjuran, bukan kewajiban. Ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu seusai makan daging onta?
mengatakan na'am, tawaddo, berwudulah, min lahmil ibil, setelah makan daging. Nah, sabda Nabi ini difahami oleh jumhur sebagai dianjurkan berwudu. Ini pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Adapun Imam Ahmad bin Hambali mengatakan lil wujub, perintah Nabi berupa kewajiban. Karena adanya hadis yang langsung dalam redaksi perintah. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib, tawadda'u min luhumil ibil, berwudulah kalian seusai makan daging onta. Ini dinamakan dengan mufradat ya. Mufradat itu pendapat yang menyendiri. Tapi pendapat ini bagi anak pribadi pendapat yang kuat atau roji. Kemudian, nah ini bagusnya diakhirkan ya, karena ini tadi mukhtalaf, bahkan dia pendapat minoritas. Kemudian terkait dengan menyentuh wanita, ini perbincangannya sangat kuat sekali ya. Yang dikuatkan dalam banyak kitab yang membahas tentang roji, justru menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Sehingga yang disepakati itu hanyalah apa yang keluar dari dua jalan. Ini yang disepakati. Apa yang keluar dari dua jalan ini yang disepakati membatalkan wudu. Yang diperselisihkan dan agak kuat yaitu satu, menyentuh kemaluan, dua, menyentuh wanita, yang ketiga, makan makan daging onta. Adapun tidur juga kuat perselisihannya. Baik, sekarang kita merinci. Untuk sementara dan juga untuk hati-hati bagi kita pribadi, kita menganggap 5 ini membatalkan wudhu. Ya, keluarnya dari dua jalan, kemudian hilangnya akal, menyentuh wanita, menyentuh kemaluan, dan makan daging onta. Sekarang kita rinci yang pertama, al-khariju minas sabilaini mutlaqah. Apa yang keluar dari dua jalan secara mutlak? Maksud mutlak di sini adalah sedikit maupun banyak yang keluar. Yang keluar itu biasa maupun tidak biasa. Sabilain, dua jalan, ini kiasan untuk kubul dan dubur. Kubul, jalan depan, yakni kemaluan, yaitu ya penis dan vagina, mohon maaf. Ya. Dubur, jalan belakang, yakni anus. Semua yang keluar dari dua ini membatalkan. Dan yang keluar itu ada kalanya angin, air seni, madhi, wadhi, ya, mani, kemudian darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ya, dan juga tinja. Jadi ada 9 ya. 9 yang keluar dari dua jalan. Sebagiannya itu hadas besar, sebagiannya hadas kecil. Yang menyebabkan hadas besar adalah mani, haid, nifas. Ini 3 yang keluar menyebabkan hadas besar. Selainnya hadas kecil. Dari 9 ini semuanya najis kecuali mani. Mani tidak najis. Meskipun khilaf panjang di antara ulama, tapi yang dikuatkan oleh Hanabilah dan Syafi'iyah suci. Dan ini ijma' disepakati oleh para ulama sebagai pembatal wudhu. Adapun yang keluarnya tidak biasa, contohnya hasa, batu. Contohnya lagi mungkin cincin tertelan terus keluar. Contohnya lagi adalah binatang ya, umpamanya cacing, karena cacingan dia keluar.
Selama dia keluarnya tidak bersama dengan tinja, maka dia kan suci ya. Cincin suci, batu suci, cacing suci. Tapi ketika keluar, ini membatalkan wudhu. Menurut siapa? Penulis mutlaq. Apakah mereka sepakat? Tidak. Semua ulama mengatakan membatalkan wudhu kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan yang tidak lumrah keluar tidak membatalkan wudhu. Karena al-aslu fil asya' thaharah. Asal pada sesuatu itu adalah suci sampai datang dalil yang menjelaskannya. Dan memang tidak ada dalilnya. Tapi ulama yang mengatakan batal mengkiaskan dengan yang tadi, dengan yang membatalkan, dikiaskan dengan segala yang keluar dari dua jalan. Allah berfirman yang menegaskan tentang perkara ini. Au jaa ahadun minkum minal ghaidi. Dalam surah Al-Maidah Allah berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antaranya adalah atau salah seorang di antara kalian habis buang hajat. Dan ini maknanya umum ya, entah BAB, entah BAK. Secara khusus demikian. Secara umum segala yang keluar dari dua jalan. Tentang madhi, mani, wadi, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih, adapun mani, madhi, wadi, al-mani alladzi minhul ghusl, mani adalah yang mengharuskan mandi, berarti membatalkan wudu, bahkan menjadikan hadas besar. Wa amal madhi wal wadhi, adapun madhi dan wadi, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ighsil zakarak aw mazakirak wa tawadda wudu'aka lis-shalah." Bersihkanlah kemaluanmu dan berwudulah. Menunjukkan dia membatalkan wudu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Kuntu rajulan mazza'an." Aku laki-laki yang sering mengeluarkan madhi. Madhi mirip dengan mani, sperma. Sama-sama keluar ketika syahwatnya memuncak. Perbedaannya, madhi keluarnya tidak muncrat dan tidak dibarengi dengan lemes setelahnya. Yang terjadi karena syahwat yang sedang naik, atau memang dia laki-laki yang tinggi syahwatnya, atau menghayal. Dan Ali termasuk penghuni surga. Bersamaan dengan itu syahwatnya tinggi. Dia mengatakan, aku laki-laki yang sering keluar madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limaka nati benati, karena kedudukan putrinya beliau, yakni istriku Fatimah. Maka aku perintahkan Al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya. Maka ia menanyakannya, Nabi mengatakan, Ighsil zakarok watawaddo, ya, bersihkanlah kemaluanmu dan berwudulah. Artinya dia membatalkan wudu. Termasuk pula ya darah haid, keluar darah haid, keluar darah nifas, keluar darah istihadah. Darah yang keluar dari wanita ada 3. Darah haid yang keluar di waktu sehat pada waktu yang dimaklumi. Darah nifas, darah yang keluar ketika melahirkan atau 2 hari sebelumnya. Darah istihadah, darah rusak, darah yang keluar selain dari 2 keadaan tadi. Bedanya dengan darah haid dari 3 sisi. Dari sisi warnanya, darah haid itu gelap, entah merah tua, entah hitam, entah coklat.
Kalau darah istihadhah dia merah muda, bau. Darah haid itu aromanya ya bau. Kalau darah istihadhah tidak. Secara kepadatan darah haid itu padat, lebih kepada padat. Kalau darah istihadhah itu encer. Semua yang keluar ini membatalkan wudhu, bahkan menjadikan hadas besar, yaitu haid, nifas, termasuk pula mani. Selebihnya cuma hadas kecil. Ijma' para ulama ya, demikian. Adapun yang tadi, yang keluar selain daripada yang biasa, maka jumhur mengatakan batal, termasuk pula penulis. Entah cincin, entah batu, entah cacing maupun yang lainnya. Allah. Ini yang disepakati. Lainnya khilaf panjang. Maka kalau kita menjaga dari yang ini, maka sudah berada di titik aman yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua, waddamul katsiru wa nahwu, dan darah yang banyak dan semisalnya. Yang semisalnya ini maksudnya adalah seperti muntah, seperti mimisan. Cuma Syekh Taraja'a rujuk dari pendapat ini dengan pendapat barunya dalam kitabnya Al-Mukhtarat bahwa bukan termasuk pembatal wudhu karena hadisnya lemah. Hadis yang berbunyi ya, man asabahu qai'un au ru'afun au qalasun au mazyun falitawaddo. Siapa yang mengalami muntah, mimisan ya, atau keluar mani atau mazi, maka wudhulah. Hadis ini tidak sahih. Sehingga darah apapun yang keluar tidak membatalkan wudhu. Berkata Hasan Basri rahimahullah, mazalal muslimuna yusalluna fi jarahihim. Dahulu orang-orang Islam biasa sholat dalam keadaan darah di lukanya, perang. Para sahabat Nabi juga perang dan mereka sholat khauf, sholat setelah perang sementara darah mengucur di badannya. Umar radhiyallahu an ya, sholat, memimpin sholat ketika ditusuk, ya kan, dan beliau tetap melanjutkan sholatnya. Karena Umar radhiyallahu an yusalli wa damuhu yajri, atau kama qala, dan telah sahih dalam kitab Musnad atau kitab hadis bahwasanya Umar pernah sholat dalam kondisi darahnya masih mengucur. Dan kisah dua sahabat Nabi yang berjaga-jaga, yang muhajirin tidur, yang ansor sholat malam, menjaga perbatasan. Si ansor ini dipanah oleh musuh hingga mengenai kakinya dan darah mengucur, dan dia tetap melanjutkan sholatnya. Semua ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang kuat bahwasanya darah tidak membatalkan wudhu. Adapun ayat yang berbunyi ya, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, ini ayat terkait dengan yang haram dimakan, bukan najis sucinya. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, tidak diwahyukan kepadaku yang diharamkan dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Kan yang haram dimakan ya, bukan terkait dengan suci dan tidaknya. Demikian penjelasannya. Maka ini dikasih tanda ya, darah apapun tidak membatalkan wudhu, entah yang keluar dari kita maupun apakah darah ini najis ataukah tidak. Pendapat yang kuat, darah tidak najis.
sebagaimana darah tidak membatalkan wudu. Yang haram itu adalah darah yang mengalir, haram dimakan. Umpamanya menyembelih seekor onta, kambing, mengusur darahnya, maka tidak boleh diolah, ini dibuang karena haram untuk dimakan. Maka dideh tidak boleh untuk dimakan. Sekarang yang ketiga, wazawalul aqli binaumin wa ghairi, hilangnya akal dengan tidur atau selainnya. Hilangnya akal dengan tidur. Tidur itu ada dua, tidur yang nyenyak, lelap, dengan tidur ringan. Tidur berat, tidur ringan. Keduanya ada hadisnya, maka ulama berselisih pendapat. Hadis yang pertama, hadis yang tingkatannya sahih, muttafaqun alaih, hadis Anas. Dia berkata, uqimatis shalah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam najiyun li ahadin fama qama ila sholati hatta qamal qaum. Diiqamati salat sementara Nabi berbincang sama seseorang dan tidaklah ditegakkan salat kecuali orang-orang sudah tertidur. Dalam satu riwayat Anas mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun summa yusallun wa la yatawaddaun. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum dahulu pernah tidur, lalu sholat dan tidak berwudu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang sholat atamah, sholat yang Nabi tunda, diakhirkan. Nabi setelah orang-orang berkumpul, setelah azan mereka menunggu sholat, Nabi tidak keluar sampai sekitar sepertiga malam pertama, yaitu atamah. Nabi mengatakan, kalian adalah orang terbaik di muka bumi. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan kalian untuk sholat pada waktu ini, sekitar jam mungkin 10 malam. Dan Abu Sa'id bercerita, kami saat itu sampai tertidur. Maka ini hadis menunjukkan tidur tidak membatalkan wudu. Hadis yang kedua, yang seakan kontradiksi, hadisnya Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, dia berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna safara alla nanzi'a khifafana salasata ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami saat kami safar tidak perlu untuk melepas khuf selama 3 hari kecuali karena jinabat. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, tapi bisa batal itu khufnya dengan BAB, BAK dan tidur. Maka tidur ini membatalkan wudu, yang tadi tidak, maka dikompromikan oleh ulama. Pandangan yang pertama mengatakan tidur yang berat membatalkan wudu. Tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Nah, sekarang gimana ukurannya? Ukuran tidur berat itu apa? Sampai pada taraf dia tidak sadar dan tidak mendengar. Enggak sadar, tidak mendengar. Maka ini tidurnya sangat lelap sekali, membatalkan wudu. Pendapat yang lain, ditinju bukan itunya, tapi duduknya. Dan zahirnya kata mereka, para sahabat Nabi itu tidurnya sambil duduk. Maka ketika duduk tidak membatalkan wudu, tapi jika berdiri, jika terbaring, maka membatalkan wudu. Berkata Imam Malik, ketika orang sujud
tertidur, batal wudunya. Ketika rukuk tertidur, batal wudunya. Ada khilaf di antara mereka karena dua hadis ini. Dan penulis mencantumkan zawalul akli binaumin, hilangnya akal karena tidur, termasuk pembatal wudu. Maka kita menyikapinya gimana? Agar kita bisa mengamalkan hadis Anas yang tadi, maka orang yang tidur sambil duduk, kita katakan tidak batal wudunya. Ini minimal yang difahami dari dua perbedaan pendapat tadi. Orang yang tidur dengan duduk, maka tidak membatalkan wudu. Berkata Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika usah. Mata itu ibaratnya pengikat pantat. Faman nama falyatawaddo. Siapa yang tertidur maka berwudulah. Seakan-akan jika tidurnya tidak duduk, maka kontrolnya nggak ada, sehingga dia harus wudu. Tapi kalau tidur, maka terjaga pantatnya dari keluarnya angin. Ya, karena angin disepakati membatalkan wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakbalullahu sholata man ahdas hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Berkata seorang dari Hadramaut, Yaman, wahai Abu Hurairah, mal hadas? Apa itu hadas? Berkata Abu Hurairah, fusaun au durat. Fusa kentut yang tanpa suara maupun durat kentut dengan suara. Dua kentut, ya. Ada yang pakai suara, ada yang tidak. Semuanya membatalkan wudu. Kemudian au ghairi, atau selain tidur, seperti apa? Pingsan dan gila. Pingsan dan gila, ijma' ulama membatalkan wudu. Apa sebabnya? Jika tidur saja, yang akalnya nggak sempurna hilang, apalagi yang sempurna hilang, seperti gila dan pingsan. Maka termasuk pula kita katakan yang membatalkan wudu adalah habis diruqyah lalu dia kesurupan, ya, atau dia koma, atau dia dan semisalnya, dan yang semisalnya. Sekarang berikutnya yang keempat di sini, ya, aklu lahmil jazur, makan daging onta. Hadisnya ada dua. Satu hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, a'atawadda'u min luhaumil ghanam? Apakah aku perlu berwudu setelah makan daging kambing? Dia mengatakan, ya, in syi'ta tawaddo' wa in syi'ta fala tatawaddo'. Jika kamu mau berwudulah, jika tidak terserah. Ya Rasulullah, atawadda'u min luhumil ibil? Apakah aku perlu berwudu dari makan daging onta? Dia mengatakan, iya. Tawaddo' min luhumil ibil. Makanlah setelah makan daging onta. Ya Rasulullah, usalli fi marabitil ghanam? Bolehkah aku sholat di kandang kambing? Boleh. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di kandang onta? Jangan. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya, ya, sebagian ulama memandang ini membatalkan wudu. Apalagi ada hadis yang secara tegas menunjukkan perintah. Tawadda'u min lahumil ibil. Hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, berwudulah dari makan daging onta. Dan perintah
menunjukkan apa? Wajib. Karena asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Makanya Hanabilah memandang hukumnya wajib berwudu. Adapun jumhur ulama berpandangan sunnah. Kita katakan tidak diketahui mana yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, maka nampaknya yang lebih kuat adalah pendapatnya penulis, pendapatnya Hanabilah, bahwa daging onta menyebabkan batal wudunya. Wa aklu lahmin jazur. Dan ini juga dikuatkan dalam fikih Muyassar serta Al-Wajiz karya Abdul Azim Badawi. Dan juga dikuatkan dalam kitab Bidayatul Mutafaqqih. Sekarang yang kelima, wa massul mar'ati bisyahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Ini penulis menguatkan pendapat bahwasanya menyentuh wanita karena syahwat membatalkan wudu. Pemahaman kebalikannya, jika tidak syahwat tidak batal. Maka hadis Aisyah radhiyallahu anha difahami tidak sedang bersyahwat. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'ihi tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Nabi pernah mencium salah satu istrinya dan beliau keluar sholat tanpa berwudu lagi. Berkata tabi'in, apakah dia Anda wahai Aisyah? Atau hikat Aisyah tertawa. Dan difahami ya, menciumnya Nabi ini tidak dengan syahwat. Dan ini pendapat Hanabilah dan Malikiyah. Artinya bukan ijma. Bukan ijma. Bukan ijma. Ada 3 pendapat terkenal dalam masalah ini. 1, tidak batal secara mutlak. 2, batal secara mutlak. Yang ketiga digabungkan ya, batal jika bersyahwat. Yang mengatakan tidak batal secara mutlak, ini pendapatnya Abu Hanifah, Hanafiyah, dan diikuti oleh penulis Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz. Dan ini kitab yang sering dibahas ya di pengajian. Banyak pengajian yang memakai kitab ini, Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Badawi. Dan beliau menguatkan pendapat gurunya Syekh Albani. Dan ini merujuk kepada pendapatnya Abu Hanifah, menyentuh wanita secara mutlak tidak membatalkan wudu. Apa alasannya? Hadis Aisyah tadi, Nabi mencium istrinya. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu ana baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kedua kakiku menghadap kiblatnya. Falamma sajada ghamazani. Ketika beliau hendak sujud, beliau menyentuhku, menyingkirkanku. Kira-kira menyentuh ya, menyentuh dan tidak membatalkan wudu. Sementara ayat yang berbunyi ya, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa. Jika kalian junub maka mandilah. Jika kalian sedang safar atau sakit atau menyentuh wanita dan tidak mendapati air maka tayamumlah. Yakni hadis ini difahami oleh fuqaha dengan 2 pandangan. Pandangan yang pertama, menyentuh itu maknanya jima, sehingga yang membatalkan
wudu itu jika jima. Yang kedua difahami maknanya itu adalah menyentuh ini, basyarah. Sehingga sekedar menyentuh membatalkan wudu. Ternyata kedua belah pihak ini masing-masing memiliki salaf, memiliki sahabat Nabi yang berpandangan demikian. Yang berpandangan menyentuh wanita dengan makna jima, Ibnu Abbas radhiyallahu dengan sanad yang sahih. Yang berpandangan menyentuh dalam ayat maknanya adalah menyentuh normal, ini dipahami oleh Ibnu Umar. Beliau mengatakan man qabbala imra'atah falyatawaddo. Siapa yang mencium istrinya maka berwudulah. Cuma ucapan ini muhtamal juga. Apakah wajib ataukah anjuran? Masih muhtamal. Terus bagaimana kita menyikapi jamaah? Kalau mengikuti penulis buku ini, maka ya menyentuh wanita, menyentuh istri dengan syahwat membatalkan wudu. Jika tidak, maka tidak. Demikian. Adapun anak pribadi ikut pendapatnya Al-Wajiz, yakni tidak membatalkan wudu secara mutlak. Kalau Syafi'i rahimahullah berpandangan membatalkan wudu syahwat maupun tidak. Ini repot. Syafi'i berpandangan apa? Membatalkan wudu syahwat atau tidak. Bagaimana memahami hadisnya Aisyah tadi? Ya, mungkin saja itu di awal perkara, di akhir perkara batal. Bagaimana menjelaskan hadis Aisyah, Nabi menyingkirkan kakinya ketika sholat? Berkata An-Nawawi yang membela madhab ini, ya, dimaklumi menyingkirkannya dengan kainnya Aisyah, bajunya Aisyah, banyak kemungkinan. Maka ini diantara bab yang mana dua pendapat ini saling mengungkapkan hadis yang sahih, sehingga perlu kajian lebih mendalam untuk lebih menguatkan pendapat. Adapun yang ana ambil adalah pendapatnya Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah. Adapun di sini yang membatalkan wudu jika menyentuh wanita atau menciumnya disertai syahwat, jika tidak maka tidak. Dan sekarang nomor 6 dari buku ya, Famassul farji, dan menyentuh kemaluan. Farji, kemaluan, yakni termasuk bukan zakar. Zakar untuk laki-laki, farji untuk perempuan. Tapi kadang farji itu digunakan untuk laki maupun perempuan. Menyentuh di sini yang dimaksud adalah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Ya. Butunil kaf, ya, batnil kaf, yakni telapak tangan, ya, yang bagian dalam. Adapun bagian luar maka tidak membatalkan. Termasuk pula dengan sikunya untuk kesenggol dengan yang lain, kakinya, tidak membatalkan wudu. Yang dimaksud di sini adalah tadi ya, menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan. Mana hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man massa zakara falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Dan asal dari perintah adalah wajib, maka wajib berwudu sehingga ia pembatal wudu. Cuma jadi masalah, ada hadis yang lain yang berbunyi, ya Rasulullah, ketika aku sholat tersentuh kemaluanku, apakah aku perlu berwudu? Dia mengatakan, hal huwa illa bid'atun minka. Ya. Ia hanyalah bagian dari anggota tubuhmu. Ya, ini tidak batal. Sebagaimana kamu menyentuh tangan, menyentuh kepala, menyentuh kaki, nggak batal. Begitu pula dengan menyentuh kemaluanmu.
Maka ulama terbagi dua pendapat. Tiga ya. Pendapat yang pertama, pendapat penulis ini, yakni menyentuh kemaluan batal dan beliau tidak menambah dengan syahwat. Nampaknya, zahirnya, meskipun tidak memastikan, zahirnya penulis memilih pendapat meskipun tanpa syahwat membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua, tidak membatalkan wudhu karena hadis yang pertama tadi dihapus dengan hadis yang kedua. Ini disebut dengan nasakh. Nasakh syaratnya harus ada kejelasan kronologinya. Mana yang pertama, mana yang terakhir. Dan ini dipilih oleh Ibn Utsaimin dalam Usul min Ilmil Usul. Ketika menjelaskan tentang tahapan menggabungkan dalil. Pertama dijamak, jika tidak bisa maka dihapus, jika tidak bisa maka ditarjih. Pendapat yang ketiga, menyentuh jika dengan syahwat, yakni membatalkan jika disertai dengan syahwat. Ini pendapat Syalbani, dipilih oleh Al-Wajiz untuk menggabungkan dua hadis tadi. Karena al-jam'u aula minat tarjih, yaitu menggabungkan dua dalil, semuanya diberlakukan lebih utama daripada mentarjih. Satu dilemahkan, satu dikuatkan. Artinya, jika menyentuhnya tanpa syahwat, tidak batal. Itu hadis yang tadi, hadis yang dia bagian dari dirimu. Jika menyentuhnya dengan syahwat, maka membatalkan ini hadis yang pertama tadi, yaitu siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Kesimpulannya, penulis memandang menyentuh kemaluan secara mutlak, zahirnya loh ya, Ana tidak berani memastikan mutlak, karena perlu membaca kalam beliau di kitab yang lainnya. Tapi zahir ucapan ini, beliau tidak membedakan antara syahwat dengan tidak, dan ia membatalkan wudu. Yang ketujuh, taghsilul mayyit. Ini telah dijelaskan tadi, beliau rujuk dari pandangan ini karena hadis yang tidak sahih. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syalbani, man ghassala mayyitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memandikan jenazah maka mandilah, siapa yang memikulnya berwudulah. Syalbani mengatakan apa? Hadisnya sahih, tapi yang lain mengatakan lemah, seperti penulis buku ini. Yang kata beliau dalam kitabnya Al-Mukhtarat Al-Janiyah, batalnya wudu karena memandikan jenazah perlu diteliti ulang karena hadisnya ya tidak sabit, tidak sahih. Yang sahih adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang berbunyi, laisa fi ghasli mayyitikum ghaslun idza ghasaltumu. Tidak ada kewajiban mandi bagi yang memandikan mayit. Fa inna mautakum laisa binajis, karena jenazah kalian tidak najis. Fa hasbukum an taghsilu aydiyakum, cukup bagi kalian mencuci tangan kalian. Karena muslim itu suci baik ketika ia hidup maupun dia itu mati. Adapun dimandikan itu bukan karena dia najis, bukan, tapi karena syariat. Karena dia berhadas, maka dimandikan. Tapi fisiknya itu suci. Makanya ya, cipratan dari wudu atau bekas mensucikan jenazah atau kita wudu itu suci. Cipratannya jenazah, cipratannya wudu kita suci. Ya, adapun Syafi'i mengatakan suci tidak mensucikan. Tapi penulis buku ini dan juga sebagai muyassar, suci dan bisa pula mensucikan. Ini juga sebagai ralat ya. Dulu anak
menukil pendapatnya An-Nawawi yang mengatakan hadis itu keliru. Yang betul adalah suci tapi tidak mensucikan. Nah, terus yang kedelapan, waridah murtad. Wahiyya tuhbitul a'mala kullaha. Ia membatalkan seluruh amal. Allah berfirman, "Faman yakfur bil imani faqad habita 'amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kafir kepada keimanan, contohnya murtad, maka amalnya terhapus. Cuma apakah terhapusnya amal melazimkan batalnya wudu? Enggak melazimkan. Enggak melazimkan. Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang murtad lalu ia masuk Islam, apakah hangus semua amalnya dari nol lagi dia beramal? Inilah pendapat. Pendapat yang dikuatkan oleh Dr. Firanda Andirja, ketika hapusnya amal ini jika ia mati di atas kekafiran. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Siapa yang murtad dari agamanya dan ia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, merekalah orang-orang yang terhapus amal kebaikannya. Terhapus amal kebaikannya. Nabi bersabda kepada seorang sahabatnya yang masuk Islam, "Ya Rasulullah, amal solihku dahulu yang aku kerjakan di masa jahiliyah berupa sedekah, memerdekakan budak." Nabi mengatakan kepada dirinya, "Aslamta ala ma salafa min khair." Kamu masuk Islam beserta dengan kebaikan yang dahulu kamu kerjakan. Tidak batal. Jika amal yang dikerjakan dalam kondisi dia kafir masih berlaku dalam Islam, apalagi yang dikerjakan dalam kondisi dia muslim kemudian dia murtad. Maka ini pendapat yang cukup kuat. Maka makna dari menghapus semua amal jika murtadnya itu bertahan sampai dia mati. Jadi kalau dia bertobat kepada Allah, maka amal yang lalu tetap masuk kepada amal yang berikutnya. Kemudian berikutnya, apakah melazimkan terhapusnya amal ini batalnya wudu? Karena enggak melazimkan, maka ulama tidak sepakat. Adapun penulis memilih pendapat murtad itu membatalkan wudu. Contoh, browsing di internet, ketemu pengajian, ternyata akhirat tidak kekal. Dia dengarkan di situ sampai kena syubhat, hingga ia meyakini, akhirat itu tidak kekal. Adam bukan manusia pertama. Allah ada dari sebelumnya tidak ada. Kekufuran ini, murtad. Cuma ulama khilaf pendapat, apakah dia langsung murtad ataukah dia orang jahil yang kena udzur syar'i? Dia jahil karena belum ditegakkan padanya dia hujjah. Khilaf pendapat. Kita ambil pendapat yang mengatakan dia murtad. Maka ketika dia selama sepekan dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Itu kan? Bulan yang kedua dia bertobat. Saat bertobat itu dia masih wudu sebelumnya. Apakah wudunya itu batal ataukah tidak? Bagi penulis apa? Batal. Karena murtad menyebabkan batal wudunya. Bagi yang berpandangan murtad tidak mengharuskan batal wudunya, seperti pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah berpandangan
orang kafir jika wudu maka suci. Maka dia suci. Itu pula orang yang murtad dan dia berwudu maka tetap suci. Dan jika ia membawa wudu sebelumnya tidak membatalkan wudunya dengan kekafirannya. Cuma ini mufradat, ya ini pendapat gharib dari beliau yang menyelisihi kebanyakan ulama. Allahu a'lam. Ini sekilas ya. Kesimpulannya ada 5 pembatalan wudu yang diakui oleh penulis. Ya, maaf ya, 6 atau 5? 5 ya. 5 yang diakui oleh penulis, atau 6 ditambah dengan yang ini, yang murtad itu. 6 yang diakui penulis, yaitu keluarnya dari 2 jalan. 2, hilangnya akal dengan tidur atau yang lainnya. Yang ketiga, secara urutannya, makan daging onta. Yang keempat, menyentuh wanita dengan syahwat. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Yang keenam, ya, memandikan jenazah. Ya, berapa ini? Kok sudah ke-6? Saya ulang. Keluarnya dari 2 jalan, hilangnya akal, ya. Darah ini kan beliau rujuk. Darah yang banyak beliau rujuk. Tidak membatalkan wudu. Ya. Hilangnya akal. Yang ketiga, makan daging onta. Yang keempat, menyentuh wanita dengan syahwat. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Yang keenam, murtad. Nah, ini 6 pembatalan. Adapun 2 dirujuk, yaitu memandikan jenazah sama darah yang banyak. Allahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Oke. Muntah? Ya, betul. Keluarnya darah dan yang semisalnya, yaitu seperti muntah dan mimisan, semuanya tidak membatalkan wudu karena hadisnya lemah. Hadis tadi ya, man asabahu qai'un au ru'afun au qalsun au mazyun falitawadda, hadisnya lemah. Maka mencakup pula mimisan dan muntah. Memang ada pendapat yang mengatakan muntah itu membatalkan wudu jika fahish. Banyak pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ciri banyak muntah jika memenuhi mulut. Cuma tadi ya pendapat dari hadis yang lemah. Tapi boleh jadi loh ya, mereka punya hadis yang tidak sampai kepada kita. Karena mereka imam besar. Antara mereka dengan Nabi hanya 3 atau 4 orang. Atau mereka menilai seorang rawi yang dianggap kuat dan belum didokumentasikan. Gitu kan? Sementara ulama mutakhirin mengambil data rawi ini dari ulama lain yang sampai kepada dirinya dia itu lemah. Ada kemungkinan. Cuma ini kan masih abu-abu. Lebih baiknya kita pilih yang jelas. Yang jelas hadis sekarang yang sampai kepada kita itu lemah, maka tidak membatalkan wudu. Demikian, Allahu a'lam. Yang lain silakan. Oke. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Kalau baca buku Hmm. membingungkan bagi orang. Hmm. Terus justisnya Hmm. itu apa? Batal terus. Hmm. Udah ya, udah. Baik. Masalah takyin itu tidak boleh. Takyin itu adalah memvonis orangnya, namanya tidak boleh. Yang boleh adalah menjelaskan perbuatannya. Karena mungkin dia punya uzur atau dia punya alasan takwil. Contoh. Berkata Syafi'i, "Man qala annal Qur'ana makhluk fahuwa kafir." Siapa yang mengucapkan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan 3 khalifah, bahkan yang memaksa semua ulama untuk mengatakannya, yang tidak dihukum atau yang dipenjara, dibunuh, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq. Adapun ya pemikirannya dijelaskan, ini pemahaman kufur, ini ucapan kufur, ini perbuatan kufur. Yang mengucapkannya nanti dulu, urusan lain. Allah Ta'ala terkadang ya mengampuni orang karena salah takwilnya. Contoh, hadis yang terkenal tentang seorang laki-laki yang ketika hendak mati berwasiat agar kalau mati dibakar, abunya diterbangkan kemana-mana dengan anggapan Allah tidak mampu untuk membangkitkannya. Itu kufuran. Wahai hambaku, ma hamalaka ala ma fa'alta. Hambaku, apa yang mendorongmu melakukan itu? Ya Rob, ma khafak, aku takut bertemu engkau. Maka Allah mengampuninya. Allah mengampuni karena dia niatnya apa? Takut kepada Allah. Tapi perbuatannya apa? Keliru. Seakan-akan Allah tidak mampu untuk mengumpulkan jasadnya orang tersebut. Ya. Nabi bersabda, Sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir, maka vonis ini akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Kesimpulannya bahwasanya kita belajar itu bukan untuk memvonis orang, tapi untuk memahami ini kufur, ini tauhid, untuk kita hindari. Serta warning, serta bagian dari nasihat dan kebaikan. Allahu a'lam. Demikian. Allahu a'lam. Nah, kita lagi jamaah. Silakan. Gimana Pak Sarmin? Yakfi. Baik, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.